Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang dikirimkan oleh seseorang. Sebut saja bernama Kipai. Kejadian ini bermula ketika ia mendapat tawaran dari seorang teman untuk menjaga sebuah rumah kosong di kawasan Bogor. Tawaran itu terdengar sederhana, namun siapa sangka, rumah yang tampak tenang di siang hari berubah menjadi tempat penuh misteri di malam harinya. Dan sejak saat itu, ia menyadari bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan biasa. Mari kita simak bersama. Inilah kisah mistis Kipai tentang pengalamannya menjaga rumah kosong di Bogor. Sebut saja nama saya Kipai. Tahun 2016 menjadi masa yang paling berat dalam hidup saya. Setelah bertahun-tahun bekerja serabutan, saya akhirnya menganggur. 2 tahun lamanya saya hidup tanpa pekerjaan tetap, mengandalkan sisa tabungan dan bantuan teman-teman. Tahun demi tahun berlalu tanpa arah, hingga memasuki awal 2018. Saya mulai bertekad mencari jalan keluar. Saya mencoba menghubungi beberapa teman lama, berharap salah satunya bisa membantu mencarikan pekerjaan. Salah satu yang saya hubungi adalah teman lama saya yang tinggal di Rumpin, Bogor. Kami sudah lama tidak bertemu. Saat saya meneleponnya, suaranya masih sama seperti dulu. Saya baru sempat datang ke rumahnya pada bulan Mei. Siang itu udara Rumpin lembab. Matahari terasa menusuk kulit dan debu jalanan beterbangan. Meski begitu, entah mengapa hati saya penuh semangat. Saya merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk memulai hidup dari awal. Begitu saya tiba di rumahnya, ia langsung menatap saya dengan wajah heran. "Kamu kelihatan kusut banget." Saya pun menjawab jujur. "Saya butuh pekerjaan, Bang. Pekerjaan apa saja, yang penting halal." Dia terdiam sesaat lalu berkata, "Kalau memang kamu niat kerja, saya ada satu kerjaan. Tapi kerjaannya harus kuat mental. Gaji tidak besar tapi makan dan tempat tinggal disediakan. Apa kamu sanggup?" Tanpa berpikir panjang, saya menjawab, "Sanggup, Bang. Yang penting halal dan berkah." "Baiklah," katanya. "Kalau begitu, sekarang saya kenalkan dengan orang yang mencari pekerja." Kami berjalan menyusuri jalan kampung yang sepi. Di kiri kanan hanya ada kebun pisang dan semak liar. Tak lama kemudian kami tiba di depan sebuah rumah yang cukup besar, berdinding kusam tapi masih kokoh. Di sanalah saya bertemu dengan seorang ibu setengah baya yang tampak ramah. Dialah pemilik rumah itu. "Kalau kamu mau bekerja, bisa mulai sekarang," katanya lembut. "Atau kalau ingin besok juga tidak apa-apa." Saya bertanya sopan, "Apakah ada syarat yang harus saya penuhi, Bu?" Beliau tersenyum tipis. "Tidak perlu macam-macam syarat. Yang penting kamu rajin, jujur, dan sungguh-sungguh. Itu saja sudah cukup." Saya mengangguk. Dalam hati saya bersyukur. Akhirnya ada juga pekerjaan untuk saya. Saat itu, saya belum tahu bahwa pekerjaan ini akan menjadi pengalaman paling menyeramkan sepanjang hidup saya. Keesokan paginya, sekitar pukul 8, saya datang kembali ke rumah itu. Saya membawa pakaian, sedikit bekal, dan niat untuk bekerja sebaik mungkin. Dari luar, rumah itu tampak tenang. Cat dindingnya memang sudah pudar, tapi masih terlihat kokoh. Rumah 2 lantai itu berdiri di tengah area yang sepi, dikelilingi kebun pisang dan bambu di kiri dan kanan. Rumah terdekat berjarak sekitar 100 meter, mungkin lebih. Saat saya masuk, hawa dingin langsung menyergap. Bau tidak bercampur dengan aroma kayu tua dan debu.
Barang-barang di dalam rumah masih lengkap. Ada kulkas, televisi, kursi, meja, dan lemari. Kata pemiliknya, rumah ini sebenarnya hendak dijual, tetapi sudah 2 tahun lebih tidak laku. Entah kenapa, setiap calon pembeli selalu mengurungkan niatnya setelah melihat langsung rumah tersebut. Hari-hari pertama terasa biasa saja. Saya menghabiskan waktu dengan membersihkan ruangan, menyapu, mengepel, dan menata ulang perabotan. Malam-malam saya lalui dengan tenang, tanpa gangguan apapun. Namun, memasuki minggu pertama, suasana mulai berubah. Malam itu saya tidak sendiri. Ada Ferdi, teman saya yang menawari pekerjaan ini, dan 2 temannya yang datang hanya untuk sekadar minum kopi. Kami duduk di teras depan sambil bercengkerama. Angin malam bertiup lembut dari arah kebun belakang. Di kejauhan terdengar suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan. Sekitar pukul 10 malam, 2 teman Ferdi berpamitan pulang. Tinggallah saya berdua dengannya. Tak lama setelah itu, Ferdi pamit ke belakang, katanya ingin ke kamar mandi. Saya masih duduk di teras, menatap halaman yang remang oleh cahaya lampu gantung. Ketika tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting keras, disusul teriakan panik, meminta tolong. Saya berlari ke dalam. Ferdi berdiri di depan kamar mandi dengan wajah pucat, napasnya tersengal-sengal. "Ada apa?" tanya saya. Dengan suara gemetar, dia menjawab. Saya melihat seseorang di dalam. Badannya tinggi, besar, seluruh tubuhnya hitam. Saya segera memeriksa kamar mandi itu, tapi kosong. Hanya suara air menetes dari keran dan bau lembab dari dinding yang retak. Ferdi tampak benar-benar ketakutan. Tak lama setelah itu, ia berkata ingin keluar sebentar membeli rokok. Saya membiarkannya pergi, berpikir ia hanya ingin menenangkan diri. Namun waktu berlalu, pukul 10, 11, hingga setengah 1, Ferdi tak kunjung kembali. Akhirnya saya menjaga rumah itu sendirian malam itu. Saya duduk di teras, meneguk 2 gelas kopi, menghabiskan 2 bungkus rokok, mencoba mengusir kantuk dan rasa was-was yang mulai muncul. Singkat cerita, malam itu saya memutuskan tidur di kamar paling pojok, dekat gudang. Ruangannya tidak terlalu besar, tapi cukup bersih setelah saya pel. Bau tidak sedap masih terasa samar, bercampur dengan aroma kayu tua yang lembab. Dari luar terdengar suara jangkrik, bersahutan dengan angin yang sesekali menampar jendela. Saya hanya ingin beristirahat, mengusir rasa lelah dan kantuk yang sedari tadi menumpuk. Sebelum berbaring, saya sempat mencuci kaki dan meletakkan gelas di meja kecil dekat pintu. Baru saja saya membungkuk, pintu kamar mandi tiba-tiba terbanting keras. Suaranya menggema di seluruh rumah. Jantung saya langsung berdebar. Saya menatap ke arah kamar mandi, tapi tak ada siapapun di sana. Saya mencoba mengabaikan rasa cemas itu dan kembali duduk di teras depan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di teras redup, tapi cukup untuk melihat bahwa di ujung bangku ada seseorang yang duduk diam. Seorang pria yang tidak saya kenal. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke halaman. Saya menatapnya beberapa saat, lalu berkata, "Apa mau minum bang? Apa mungkin mau kopi?" Tidak ada jawaban. Pria itu hanya diam, tidak menoleh, tidak tersenyum, bahkan tidak berkedip lama sekali. Saya berpikir mungkin dia orang kampung yang tersesat, atau seseorang yang sedang menunggu temannya. Saya tak mau berprasangka buruk. Maka saya masuk ke dalam
mengambil segelas air putih lalu meletakkannya di dekatnya. Saya akhirnya mencoba hal terakhir. "Apa mau makan, Bang? Saya buatkan mie instan." Saya kembali ke dapur, menyalakan kompor, dan merebus mie instan. Ketika saya bawa kembali ke teras, orang itu sudah tidak ada. Gelas air masih ada, kopi pun masih utuh. Tapi pria itu lenyap begitu saja. Saya menatap ke sekeliling ke arah jalan kecil, ke kebun di belakang rumah. Tidak ada siapapun. Padahal jalan menuju rumah itu sepi dan di kiri kanan hanya semak. Tak mungkin ada orang pergi tanpa terdengar langkahnya. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Saya bawa masuk kembali gelas kopi itu, sedangkan mie yang sudah saya buat, akhirnya saya makan sendiri. Setelah itu saya duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Baru beberapa menit duduk, sesuatu membuat saya terlonjak. Dari atas plafon terdengar suara berderit, lalu perlahan muncul sesuatu yang menggantung. Sebuah kepala. Hanya kepala, tanpa tubuh. Rambutnya panjang menjuntai, matanya merah menyala. Giginya tajam berkilat dalam cahaya lampu. Kepala itu berputar perlahan. Saya bisa mendengar bunyi tulang berderak setiap kali ia berputar. Saya tidak bisa menahan teriakan. Saya langsung berdiri dan berlari masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Namun angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah jendela, membuat tirai terangkat tinggi hingga mengarah ke kiblat. Saya menggigil. Saya beranikan diri membuka sedikit tirai, tapi kepala itu sudah menghilang. Saya menyalakan lampu atas, tapi justru lampu di bawah yang padam. Ketika saya turun untuk menyalakan lampu di ruang bawah, malah yang di atas yang mati. Begitu terus berulang. Ferdi belum juga kembali. Saya sendirian malam itu. Saya sempat berpikir untuk pulang, tapi saya tidak punya kendaraan. Jalan menuju kampung terlalu gelap dan sunyi. Akhirnya saya menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Bismillah, saya tidak akan lari. Saya harus berani." Saya naik ke lantai 2, memeriksa setiap kamar. Tidak ada siapapun, hanya suara langkah saya sendiri yang terdengar memantul di dinding. Saya lalu turun kembali, memastikan semua lampu dan kamar mandi sudah dimatikan. Namun tiba-tiba, air di kamar mandi menyembur deras. Saya sempat marah bercampur takut. "Siapa sih yang menyalakan air malam-malam begini?" gumam saya. Tapi tentu saja tidak ada siapapun. Waktu saya lihat jam dinding, jarumnya sudah menunjuk pukul 1:30 pagi. Waktu di mana seharusnya manusia sudah tertidur. Saya memberanikan diri turun ke bawah untuk mematikan keran. Begitu keran saya tutup, lampu di lantai atas menyala sendiri. Saya naik lagi dengan dada berdebar, tapi belum sempat mencapai tangga. Dari arah atas muncul sosok perempuan berambut panjang, berjalan perlahan keluar dari salah satu kamar. Ia mengikuti saya dari belakang. Tubuh saya kaku, tapi saya sempat menoleh, dan sosok itu lenyap seketika. Saya berhenti, mencoba berpikir jernih, tapi pandangan mata saya menangkap sesuatu yang bergerak di bawah tangga. Perempuan itu kini berdiri di bawah, menatap ke arah saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya berdiri diam dengan tubuh gemetar. Rumah 2 lantai itu terasa begitu besar dan dingin, sementara saya hanya seorang diri di dalamnya. Dalam hati saya berdoa lirih. "Ya Allah, saya cuma ingin bekerja. Tolong,
Jangan ganggu saya. Saya kunci semua pintu dan jendela, lalu memutuskan untuk tidur. Malam itu saya memaksakan diri untuk tidur. Saya tahu tak akan mudah setelah semua kejadian sebelumnya. Tapi tubuh saya sudah terlalu lelah untuk terus waspada. Saya menarik selimut hingga menutupi kepala, mencoba menenangkan pikiran. Bismillah, saya berbisik pelan, berharap mata ini bisa terpejam walau hanya sebentar. Entah berapa lama saya tertidur, tapi saat saya membuka mata, cahaya pagi sudah menerobos masuk lewat celah jendela. Jam di dinding menunjukkan pukul 8:30. Ferdi belum juga datang. Rumah sunyi, hanya suara burung dan dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Saya turun ke dapur, membuat kopi, dan berusaha berpikir positif. Mungkin Ferdi hanya butuh waktu menenangkan diri. Sore harinya, sekitar pukul 4, ia akhirnya muncul. Tapi wajahnya pucat, tubuhnya tampak lemas. Ferdi berkata pelan, "Kamu kerja sendiri saja, aku nggak sanggup." Saya menatapnya heran. "Kenapa? Bukannya kamu yang mengajakku kerja di sini, kok kamu yang berhenti?" Dia mengusap tengkuknya, menghindari tatapan saya. Badan aku meriang, aku mau istirahat dulu. Tak lama setelah itu, ia benar-benar pergi, meninggalkan saya seorang diri di rumah itu. Hari-hari berikutnya berjalan aneh, tenang, tapi terasa kosong. 1 minggu berlalu tanpa gangguan apapun. Saya mulai merasa sedikit tenang, berpikir mungkin semua kejadian sebelumnya hanya karena saya kelelahan. Tapi di minggu ketiga, ketenangan itu hancur lagi. Malam itu sekitar pukul 8, saya menyalakan televisi, mencoba mengalihkan pikiran. Kopi panas saya letakkan di meja, rokok saya nyalakan satu persatu. Rumah terasa sepi, tapi udara di luar anehnya lembab dan berat. Entah kenapa, dada saya terasa sesak. Untuk mengusir rasa jenuh, saya keluar ke halaman belakang dan berjalan menuju kebun yang memanjang di belakang rumah. Kebun itu dipenuhi berbagai jenis pohon. Ada pisang, rambutan, bambu, dan 1 pohon nangka besar yang berdiri agak di tengah. Pohon itu tinggi, daunnya rimbun, dan batangnya hitam seperti arang bila terkena cahaya malam. Ketika saya mendekat, tiba-tiba angin berhenti bertiup. Semua suara mendadak hilang. Hening total. Saat itulah saya melihatnya. Sosok perempuan berbalut putih berdiri di bawah pohon nangka. Rambutnya panjang terurai hingga menutupi wajah. Tubuhnya tampak samar-samar, tapi semakin lama saya menatap, sosok itu seperti makin jelas dan makin dekat. Saya terpaku. Kaki saya tak bisa digerakkan. Sosok itu diam saja, tapi jaraknya semakin pendek, seperti meluncur pelan ke arah saya. Saya menelan ludah, tubuh saya gemetar hebat. Lalu tanpa berpikir saya berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju rumah. Begitu sampai di teras, saya menabrak pintu yang terkunci dari dalam. Dengan panik saya memutar kunci, mendorongnya, dan masuk tergesa-gesa sambil tersengal. Napas saya memburu, keringat dingin menetes dari pelipis. Saya ingin mencuci kaki untuk menenangkan diri, tapi ketika membuka pintu kamar mandi, perempuan itu sudah di sana. Sosok yang tadi berdiri di bawah pohon nangka, kini menatap saya dari balik tirai kamar mandi dengan wajah pucat dan rambut terurai. Saya mundur beberapa langkah. Kaki saya lemas, dada saya terasa sesak. Tanpa berpikir panjang, saya kabur ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu membungkus diri dengan selimut. Saya gemetar, hampir tidak bisa bernapas. Tapi rasa penasaran perlahan muncul, antara takut dan ingin tahu. Saya membuka sedikit selimut, mengintip ke arah pintu kamar. Tidak ada apa-apa.
Semua sunyi. Saya berdiri pelan, membuka pintu sedikit. Dari arah langit-langit ruang tengah, lampu berkedip-kedip. Saya pun naik ke lantai 2 untuk mematikan lampu itu. Begitu saya tekan saklarnya, lampu padam. Tapi saat saya turun ke bawah, lampu itu menyala lagi. Saya ulangi lagi, naik ke atas, matikan. Dan ketika saya turun, menyala lagi. Begitu seterusnya sampai keempat kalinya. Dan pada percobaan terakhir, saat saya menunduk hendak menuruni tangga, suara tawa terdengar tepat di samping telinga saya. Suara perempuan, lirih, tapi begitu dekat. Saya langsung berlari menuruni tangga tanpa pikir panjang. Jantung saya berdetak begitu kencang, lutut rasanya hampir tak mampu menopang. Saya masuk ke kamar, membanting pintu dan menjerit. Saya nggak kuat. Tolong, jangan ganggu saya. Saya hanya ingin bekerja, mencari rezeki, tidak lebih. Malam itu saya hampir menyerah. Namun entah kenapa, di tengah ketakutan yang luar biasa itu, saya justru menemukan sedikit tekad. Saya menenangkan diri, mengucap bismillah, dan mencoba mencari kesibukan lain. Saya menyalakan televisi lagi, lalu mengenakan headset agar tidak mendengar suara apapun dari luar. Saya pikir, kalau saya tidak mendengarnya, mungkin saya bisa tenang. Beberapa menit kemudian, saya mulai mengantuk. Tubuh saya bersandar di kursi, tapi tiba-tiba ada sesuatu menampar pipi saya. Saya terkejut, menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Televisi mendadak mati. Saya nyalakan kembali, lalu pindah ke kursi sebelah, membawa bantal dan selimut. Belum sempat memejamkan mata, selimut saya ditarik pelan dari ujungnya. Saya kaku, tak berani bergerak. Televisi kembali mati. Saya menyalakannya lagi, dan kali ini saya biarkan menyala terus, seolah cahaya dari layar bisa melindungi saya dari apapun yang sedang bersembunyi di kegelapan. Akhirnya, entah karena kelelahan atau pasrah, saya terlelap di sofa dengan televisi yang tetap menyala. Pagi datang dengan cahaya yang terasa asing. Jam menunjukkan pukul 9:30. Saya bangun dengan tubuh pegal, kepala berat, tapi hati sedikit lega. Saya membuat kopi, menyalakan rokok, dan menatap kosong ke arah pintu depan yang masih tertutup rapat. Ferdi tak kunjung datang, dan saya tahu, mulai saat itu saya benar-benar sendirian. Setelah berminggu-minggu bekerja sendirian, akhirnya saya merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Tapi malam-malam panjang di rumah itu ternyata meninggalkan banyak pertanyaan di kepala saya. Terutama soal Ferdi. Ia yang pertama kali mengajak saya bekerja di sini. Tapi justru ia pula yang paling cepat menyerah. Suatu pagi, setelah menimbang lama, saya memutuskan untuk menemuinya. Saya telepon dulu, dan ia menyuruh saya datang ke rumahnya. Saya berangkat dengan ojek, menyusuri jalanan desa yang sepi dan lembab. Begitu sampai, Ferdi menyambut dengan wajah yang tampak gelisah. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali saya lihat. Saya langsung bertanya, "Kenapa kamu gak pernah datang lagi ke rumah itu? Kamu yang ngajak saya kerja, tapi kamu malah berhenti." Ia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Terus terang aja, saya kerja di rumah itu udah setahun. Semua hal yang kamu alami, saya udah alamin. Sosok kepala di plafon, perempuan di kamar mandi, bayangan hitam, lampu yang hidup mati sendiri, semuanya." Saya menatapnya tidak percaya. Tapi dari matanya yang tampak kosong, saya tahu ia tidak sedang bercanda. "Saya nggak bilang sama kamu waktu itu," lanjutnya pelan, "karena saya pikir mungkin kamu nggak bakal ngalamin separah saya, tapi ternyata sama aja."
Saya dulu sempat sakit 3 minggu gara-gara nggak kuat tinggal di sana. Saya pun mencoba membujuknya. Kalaupun kamu nggak mau kerja, temani saya jaga sampai malam. Paling enggak, jam 8 atau 9 malam saja. Tapi ia menolak mentah-mentah. Saya nggak bisa, saya udah janji nggak bakal balik ke rumah itu lagi. Akhirnya saya pulang tanpa hasil. Dalam perjalanan, pikiran saya bercampur aduk. Antara takut dan penasaran, saya sempat berpikir untuk berhenti, tapi hati saya menahan. Jangan pulang, jangan menyerah, begitu saya membatin. Mungkin karena saya butuh pekerjaan ini, atau karena saya ingin membuktikan bahwa saya bisa bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan biasa saja, sampai akhirnya malam Jumat itu tiba. Malam itu, udara terasa berat. Langit gelap, awan menumpuk, tanda hujan akan turun. Sekitar pukul 11 malam, saya sedang duduk di kamar, sambil mendengarkan lantunan ngaji dari ponsel. Suaranya saya naikkan lewat pengeras suara kecil. Semoga bisa menenangkan hati dan mengusir apapun yang mungkin bersembunyi di rumah ini. Tapi entah kenapa, makin lama suara ngaji itu terdengar samar, tertelan oleh suara lain. Suara benda berguling, pintu terbanting, lalu dentuman keras seperti seseorang sedang menghantam dinding. Saya menatap ke arah pintu kamar. Tirai bergoyang pelan, seolah ada angin lewat, padahal semua jendela sudah tertutup. Saya berusaha tetap tenang. Biar saja, pikir saya. Mungkin angin. Saya mematikan ponsel, lalu keluar kamar untuk memeriksa. Dari lantai bawah terdengar suara televisi menyala sendiri, padahal sebelumnya sudah saya matikan. Layar TV menampilkan gambar bersemut disertai suara gemerisik seperti bisikan pelan. Saya sempat melihat jam dinding, pukul 11 lewat sedikit. Tepat malam Jumat. Saya ke teras depan untuk memastikan pintu terkunci. Di luar, hujan turun deras. Suaranya seperti ratusan batu kecil menimpa genting. Angin berdesir membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Setelah semuanya aman, saya kembali ke dalam, membuat segelas kopi panas untuk menenangkan diri. Saat hendak masuk kamar lagi, saya mendengar suara tangisan. Pelan, serak, dan panjang. Suara itu berasal dari sudut kamar, seperti dari bawah meja. Saya menoleh perlahan. Dan di sana, di pojokan, ada sosok perempuan berambut sangat panjang, menunduk sambil terisak. Rambutnya menutupi wajah, pundaknya berguncang pelan. Suara tangisnya berat. Saya terpaku beberapa detik sebelum akhirnya loncat mundur. Saya berlari keluar kamar, hampir terjatuh saat membuka pintu. Nafas saya tercekat, dada sesak, pikiran kacau. Saya berlari ke ruang depan, menunduk di balik kursi, memeluk lutut sambil berdoa lirih. Ya Allah, tolong saya. Tapi rasa takut itu justru membuat saya ingin melawan. Saya tidak mau terus lari. Saya bangkit, menatap tangga yang menuju lantai 2 dan naik perlahan. Kali ini saya memilih tidur di kamar atas. Saya pikir, mungkin di sana lebih tenang. Tapi begitu saya membuka pintu kamar, tubuh saya langsung membeku. Di atas bantal, tergeletak kepala manusia. Kepala yang sama seperti yang pernah saya lihat berputar di plafon. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah saya, dan dari mulutnya keluar suara nafas kasar yang tak mungkin berasal dari manusia. Saya menjerit, membanting pintu, dan berlari turun. Hujan di luar semakin deras. Saya keluar ke teras, duduk di lantai dengan tubuh gemetar, menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang benar-benar menembus sampai ke tulang. Jantung saya berdetak begitu keras, seperti ingin meledak. Saya menatap langit yang hitam, lalu berbisik, "Ya Allah, saya nggak kuat,
Tolong saya cuma ingin kerja, bukan untuk diganggu. Namun malam itu tidak berakhir di sana. Sekitar pukul 1:30, ketika saya mulai tenang di kursi ruang tamu, ada yang mengetuk pintu depan. Saya bangkit perlahan, membuka pintu, tapi tidak ada siapapun. Hanya suara hujan dan dingin yang menggigit kulit. Saya tutup kembali pintu, duduk di sofa, tapi beberapa detik kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Saya buka sekali lagi, dan tetap sama. Kosong. Untuk ketiga kalinya, suara itu datang lagi, lebih keras dari sebelumnya. Saya memberanikan diri membuka pintu lebar-lebar, dan di sana berdiri sosok tinggi besar berwarna hitam, tanpa wajah yang jelas, hanya bayangan pekat menutupi seluruh tubuhnya. Saya menjerit sekuat tenaga, tubuh saya mundur hingga terjatuh. Dalam hati saya hanya bisa berteriak, "Kenapa kalian ganggu saya? Saya cuma kerja. Saya tahu kalian ada di sini sebelum saya, tapi tolonglah, jangan ganggu lagi." Akhirnya, saya memutuskan untuk berwudu dan salat subuh. Entah mengapa, begitu saya menundukkan kepala di sajadah dan membaca doa, dada saya terasa lebih ringan. Udara dini hari tampak berbeda, lebih sejuk dan menenangkan, seolah seluruh kegelisahan semalam perlahan ikut menguap. Seusai sholat, saya bersandar di dinding dan memejamkan mata. Tanpa terasa saya tertidur dalam posisi duduk, masih dalam keadaan berpakaian sholat. Ketika terbangun, cahaya matahari sudah menembus tirai. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Dengan sisa tenaga, saya memaksa diri bangun, membuka pintu depan, dan membiarkan udara segar masuk ke dalam rumah. Aroma tanah basah dan dedaunan yang terbawa angin pagi memberi sedikit ketenangan. Saya lalu menyapu halaman, mengepel lantai, dan menata ulang kursi-kursi di ruang tamu. Semua dilakukan agar pikiran saya tidak terus kembali pada kejadian semalam. Setelah semuanya rapi, saya berjalan ke belakang rumah, menuju kebun yang membentang luas. Di kejauhan terlihat beberapa warga sedang mencangkul tanah. Saya menghampiri mereka, mencoba berbaur. Dari obrolan singkat itu saya tahu bahwa mereka sedang menyiapkan lahan untuk pakan ternak. Mereka sempat bertanya asal saya, dan saya menjelaskan bahwa saya baru datang dari Jakarta untuk bekerja menjaga rumah kosong di ujung kampung. Warga itu hanya mengangguk pelan, lalu melanjutkan pekerjaannya, sambil mengingatkan agar saya berhati-hati tinggal sendirian di tempat itu. Selesai berbincang, saya berjalan menyusuri jalan kecil di depan kebun, mencari warung yang masih buka. Matahari mulai terasa terik, dan saya ingin sekadar menyeruput kopi. Tak jauh dari sana, saya menemukan warung sederhana di tepi jalan, dengan rak kayu tua dan kursi bambu di depannya. Seorang ibu paruh-baya sedang duduk sambil memilah-milah bungkus rokok. Saya memesan kopi pahit, seperti kebiasaan saya setiap pagi. Sambil membuatkan kopi, ibu itu memandang saya dengan tatapan ingin tahu. Ia berkata bahwa, "Saya belum pernah melihat kamu sebelumnya dan bertanya dari mana asalmu." Saya menjelaskan bahwa saya baru pindah sementara untuk menjaga rumah kosong yang terletak tidak jauh dari situ. Mendengar itu, ekspresi wajah ibu tersebut berubah. Ia tampak terkejut sekaligus ragu, lalu mengatakan bahwa rumah itu sudah lama dikenal warga sebagai rumah yang angker. Banyak orang yang pernah bekerja atau menempatinya, namun tidak pernah ada yang bertahan lama. Menurut ceritanya, rumah itu sering menjadi sumber kejadian aneh. Lampu yang hidup dan mati sendiri, suara langkah di malam hari, hingga penampakan sosok perempuan di tangga. Saya hanya diam mendengarkan. Di dalam hati, saya tahu apa yang dikatakannya bukan sekadar cerita.
Semua yang ia sebutkan telah saya alami sendiri. Ketika saya mengaku pernah melihat sosok-sosok aneh di dalam rumah, ibu itu tampak prihatin. Ia menghela napas pelan dan berkata bahwa penghuni sebelumnya pun mengalami hal yang sama. Seorang pemuda yang dahulu tinggal di sana sendirian dan ditemukan meninggal secara misterius di dalam kamar rumah itu. Ibu itu melanjutkan ceritanya. Menurut warga, sejak kematian pemuda tersebut, rumah itu selalu dihantui sosok yang mirip dengannya. Beberapa orang mengaku pernah melihat seorang lelaki muda duduk diam di teras. Tidak berbicara apapun, hanya menatap kosong ke arah jalan. Mereka percaya sosok itu adalah arwah pemuda yang belum tenang. Rasanya aneh karena saya pernah melihat sosok yang mirip dengan yang ibu itu ceritakan. Seorang laki-laki muda seumuran saya sering duduk di teras tanpa ekspresi, tidak berbicara apapun. Saya bahkan pernah mencoba mengajaknya bicara, menyodorkan air minum dan kopi, tapi ia hanya diam. Ibu warung sempat menasihati agar saya berhati-hati. Ia berkata, bila suatu malam saya mendengar seseorang memanggil dari luar rumah, sebaiknya saya tidak menjawab. Katanya, orang yang dulu meninggal itu masih sering menampakkan diri, mencari teman untuk menemaninya dalam kesepian. Saya hanya bisa mengangguk pelan, mencoba tidak terlalu memikirkan kata-katanya. Sepulang dari warung, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Saya kembali mengisi waktu dengan hal-hal sederhana. Mengepel, mengelap meja, menata kursi, memasak mie instan, lalu duduk di depan televisi. Pagi selalu terasa menenangkan, tapi begitu matahari tenggelam, perasaan saya berubah. Setiap menjelang maghrib, dada saya mulai berdebar, seperti menanti sesuatu yang tidak saya inginkan. Sore itu, selepas azan Isya, saya keluar ke halaman belakang. Hujan baru saja berhenti. Udara malam terasa lembab dan tanah masih basah. Saya berjalan perlahan di antara pohon-pohon pisang dan rambutan, menyusuri jalan tanah menuju kebun. Tujuan saya sederhana. Saya ingin memastikan tidak ada makam atau sesuatu yang aneh di sekitar rumah, karena dari dulu saya selalu curiga ada yang menetap di sini lebih dulu daripada saya. Setelah berkeliling hampir setengah jam, saya tidak menemukan apapun. Tidak ada makam, tidak ada tanda-tanda aneh. Saya kembali duduk di batu besar dekat pohon nangka, mencoba menikmati keheningan malam. Untuk pertama kalinya, suasana terasa damai. Angin berhembus lembut, hanya terdengar suara serangga dari kejauhan. Saya sempat berpikir mungkin semua gangguan itu sudah selesai. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika malam semakin larut, rasa jenuh mulai datang. Saya membuat kopi, menyalakan rokok, lalu duduk lagi di belakang rumah. Di tangan saya ada gelas besar berisi kopi panas, dan di kaki saya menumpuk abu rokok yang jatuh satu persatu. Saya duduk lama di sana, menatap kosong ke kebun yang gelap. Sampai akhirnya, dari arah semak terdengar suara gesekan daun. Pelan, tapi ritmenya teratur. Awalnya saya mengira itu hanya angin, tapi suaranya makin jelas. Seperti ada seseorang berjalan perlahan di antara daun kering. Saya mencoba mengabaikannya, meneguk kopi lagi. Tapi suara itu semakin dekat, semakin keras, dan berhenti tepat di belakang saya. Saya menoleh perlahan, namun sebelum sempat melihat apapun, tubuh saya tiba-tiba kaku. Dari ujung kaki hingga ke leher, saya tidak bisa bergerak sama sekali. Dada saya sesak, tangan gemetar, tapi tubuh ini seperti dililit sesuatu yang kuat dan dingin. Saya tidak tahu apa. Rasanya seperti dibelit ular besar yang melingkar di seluruh badan. Saya berusaha berteriak,
tapi suara saya serak dan terputus. Lalu, dengan sisa tenaga, saya berteriak sekeras-kerasnya memanggil siapapun yang mungkin mendengar. Tidak lama, samar-samar saya mendengar langkah tergesa-gesa dari arah jalan. 3 orang lelaki datang berlari sambil membawa senter kecil. Mereka mengenakan sarung dan peci, sepertinya baru pulang dari musola. Tanpa banyak bicara, mereka mengangkat tubuh saya yang sudah lemas dan membawanya ke teras depan rumah. Saya masih sulit berbicara. Telinga saya berdenging, kepala saya pusing, dan dunia seperti berputar. Saya hanya bisa mendengar suara mereka samar-samar, menanyakan siapa saya dan kenapa malam-malam berada di kebun sendirian. Saya mencoba menjelaskan bahwa saya penjaga rumah ini, bahwa saya hanya merasa suntuk dan ingin menghirup udara malam. Tapi suara saya lemah, nyaris tak terdengar. Salah satu dari mereka berkata bahwa ia lewat karena mendengar teriakan minta tolong dari arah kebun. Ia menatap saya dengan cemas, lalu memperingatkan agar saya tidak terlalu sering sendirian di tempat itu. Karena katanya, rumah dan kebun itu bukan tempat yang biasa. Ia menyarankan agar saya mencari teman untuk menemani atau pergi saja bila tidak sanggup. Saya sempat memohon agar mereka mau tinggal sebentar, menemani sampai pagi, tapi mereka menolak dengan sopan. Mereka berkata, masih punya keluarga di rumah, anak dan istri yang menunggu. Setelah memastikan saya sudah bisa duduk, mereka pamit meninggalkan saya di teras. Ketika suara langkah mereka menghilang di kejauhan, kesunyian kembali menelan rumah itu. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi halaman depan. Saya masuk ke kamar dengan tubuh gemetar. Sekitar jam 11 malam saya akhirnya terlelap dan baru bangun ketika sinar matahari menembus jendela. Tubuh saya masih terasa berat, tapi pagi itu saya memaksa diri bangun. Saya mandi, sarapan seadanya, lalu duduk di ruang tengah sambil memandangi dinding kosong. Entah dari mana datangnya keberanian, saya memutuskan untuk menelepon pemilik rumah. Suara saya bergetar saat berbicara, tapi saya berusaha menjelaskan bahwa selama bekerja di rumah itu, saya selalu mengalami gangguan yang tidak masuk akal. Saya meminta penjelasan, ingin tahu sebenarnya rumah itu dulunya pernah terjadi apa. Namun perempuan yang memiliki rumah itu hanya menjawab singkat. Ia tidak mau menjelaskan lewat telepon. Katanya, lebih baik ia datang langsung agar bisa menjelaskan dengan tenang. Ia berjanji akan tiba dalam 2 hari. Mendengar itu, hati saya sedikit lega. 2 hari terasa lama, tapi setidaknya ada harapan bahwa semua ini akan segera selesai. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Saya tetap tinggal di rumah itu, mencoba menenangkan diri. Meski setiap malam rasa takut selalu datang menjelang maghrib. 2 malam saya lalui dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Saya menunggu sampai akhirnya pagi ketiga tiba dan telepon saya berdering. Perempuan itu memberi kabar bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju rumah. Kabar itu seperti udara segar. Saya segera bangkit, membersihkan seluruh ruangan, mengepel dari lantai bawah hingga ke lantai atas, mengelap semua jendela, bahkan membersihkan kamar mandi. Saya ingin rumah itu terlihat sebaik mungkin saat pemiliknya datang. Sekitar pukul 2:30 sore, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Dari dalam turun seorang perempuan, seorang pria, dan seorang anak remaja. Mereka sekeluarga, pemilik rumah yang saya tunggu-tunggu. Perempuan itu menyapa saya dengan sopan, lalu mempersilakan saya duduk di bangku ruang tamu. Ia kemudian mulai bercerita.
Suaranya tenang, tapi setiap kalimatnya menambah beban di dada saya. Katanya, rumah itu memang bukan rumah biasa. Anaknya pernah sakit-sakitan selama tinggal di situ, dan berkali-kali mengaku melihat sesuatu di dalam kamar, sosok kepala yang berputar di atas plafon. Mereka sudah mencoba memanggil orang pintar, tapi gangguan itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena itulah keluarga mereka akhirnya pindah ke Jakarta, meninggalkan rumah ini begitu saja. Saya mendengarkan dengan tenggorokan kering. Semua yang saya alami rupanya juga dialami mereka sebelumnya. Perempuan itu kemudian berkata bahwa ia memahami jika saya tidak sanggup lagi bekerja di sana. Ia berterima kasih karena saya sudah menjaga rumah itu sejauh ini dan mempersilakan saya untuk pulang. Ia juga meminta maaf bila selama ini tidak memberi penjelasan sejak awal. Saya mengangguk. Tidak ada lagi yang bisa saya katakan selain rasa syukur karena bisa segera pergi dari rumah itu. Ia lalu menyerahkan amplop kecil berisi gaji dan sedikit uang tambahan sebagai tanda terima kasih. Sebelum berangkat, saya sempat membantu mereka membereskan beberapa barang. Kami lalu meninggalkan rumah itu bersama-sama. Saya duduk di kursi belakang mobil, sementara sang bapak menyetir, ibu di depan, dan anaknya di tengah. Dalam perjalanan, suasana hening cukup lama. Hanya suara mesin dan angin sore yang terdengar. Beberapa saat kemudian, saya memberanikan diri membuka pembicaraan. Saya mengatakan bahwa rumah itu sangat angker dan bertanya mengapa sampai sekarang belum ada orang yang mau membelinya. Perempuan itu tersenyum getir. Ia berkata bahwa sudah ada 4 calon pembeli sebelumnya, tapi semuanya mengundurkan diri setelah meninjau rumah. Ada yang merasa tidak nyaman, ada pula yang tiba-tiba sakit setelah berkunjung. Ia mengaku sudah pasrah, bahkan sempat berpikir untuk merobohkannya saja. Saya menyarankan agar rumah itu dibersihkan secara spiritual atau dipanggilkan ustadz dan kiai untuk mendoakan tempat itu. Ia hanya menjawab pelan bahwa nanti akan dibicarakan dengan suaminya. Selebihnya, ia tidak berkata apa-apa. Perjalanan pulang ke Jakarta sore itu terasa sangat panjang. Saya menatap keluar jendela, melihat pepohonan di pinggir jalan berganti cepat. Tapi hati saya masih tertinggal di rumah itu. Rumah dengan kebun luas dan lorong gelap yang seolah menyimpan napas dari dunia lain. Sesampainya di Jakarta, saya berpamitan dengan keluarga pemilik rumah. Mereka berterima kasih dan mendoakan saya agar mendapat pekerjaan lain yang lebih baik. Saya pun mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan, meskipun pengalaman itu hampir membuat saya kehilangan akal. Saya pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada takut, tapi juga ada rasa tidak percaya bahwa semua itu benar-benar sudah saya lewati. Uang gaji yang saya bawa terasa kecil dibanding apa yang saya alami di sana. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang lebih besar. Pengalaman yang tidak akan pernah bisa saya lupakan seumur hidup. Sampai hari ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan rumah itu. Apakah akhirnya dijual, atau masih berdiri kosong seperti dulu? Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.